Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nashkuru lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Shadaqallahu azim wa shadaqa rasulul nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Orang-orang tua saya, bapak-bapak haji, tokoh agama, tokoh masyarakat, para alim dan ulama yang saya muliakan dan yang saya ta'zimi serta yang saya cintai karena Allah. Bapak Ketua DKM Masjid Jami'al Mujahidin beserta semua pengurus dan semua anggota yang saya hormati, termasuk penasihatnya yang kita muliakan. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, jamaah sholat maghrib dan insyaallah sholat isya pada malam hari ini yang saya muliakan, dan insyaallah kita semuanya termasuk hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita sampai dengan saat ini. Dan tidak cuma hidup, Allah masih memberikan begitu banyak rahmat dan nikmat serta rezeki kepada kita. Dengan rahmat dan nikmat itulah pula mudah-mudahan mengantarkan kita menjadi orang yang makin bersyukur dalam hidup ini. Dengan cara apa? Dengan cara mengisi dan menggunakan nikmat itu dan mengisi waktu yang Allah berikan itu dengan sesuatu yang berkualitas ataupun bermutu. Orang yang tidak bisa menggunakan waktunya dengan baik, dengan berkualitas atau bermutu, maka dia akan menjadi orang yang tertinggal dan menjadi orang yang menyesal. Saya ulangi, orang yang tidak bisa menggunakan waktunya dengan sesuatu yang berkualitas dan bermutu, maka dia akan menjadi orang yang tertinggal dan menjadi orang yang menyesal. Kenapa? Karena yang namanya waktu itu tidak akan pernah terulang untuk kedua kalinya. Maka gunakan waktu itu sebaik-baiknya untuk menambah iman kita, menambah amal soleh kita, menambah kekuatan akidah kita. Dengan cara apa? Seperti yang kita lakukan malam hari ini, bertolabul ilmi. Sebab apa? Ada 4 utama orang yang mencari ilmu itu. Yang pertama, Allah akan turunkan ketenangan. Jadi bapak-bapak yang duduk ini, saya lihat wajah-wajahnya itu tenang. Tenang semua Pak ya? Tenang apa ngantuk? Nah, yang kedua, Allah akan turunkan rahmat. Apa rahmat terbesar bagi seorang hamba itu? Allah akan ampuni. Jadi ingat Pak, rahmat terbesar dari Allah itu bukan banyak harta. Rahmat terbesar dari Allah itu bukan banyak anak. Rahmat terbesar dari Allah itu bukan banyak ilmu, bukan luas pergaulan. Rahmat dari Allah itu terbesar ampunannya. Makanya semua para nabi itu yang dimintanya ampunan dulu baru minta yang lain. Karena yang paling tinggi derajat manusia itu ampunan Allah, bukan yang lain. Ingat itu. Jadi sebelum Bapak minta apa-apa, minta ampun dulu. Makanya Nabi Adam doanya, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah aku menzalimi diri kami sendiri, ampun Bapak. Begitupun dengan Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, kan gitu Pak. Begitupun dengan Nabi
Sulaiman. Bapak kenal Nabi Sulaiman? Kenal Nabi Sulaiman? Apa doa Nabi Sulaiman? Bagi bapak-bapak yang hidupnya agak susah-susah dikit, amalkan ayat ini. Amalkan nih. Ada di surah ke-39, surah Shad, ayat yang ke-35. Apa doa Nabi Sulaiman itu? Rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, ampunilah aku, anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak diberikan kepada orang setelahku. Luar biasa ini Pak doanya. Makanya nggak ada kerajaan yang lebih kerajaan Nabi Sulaiman itu setelah Nabi Sulaiman. Karena doa ini dikabulkan Allah. Ya Allah, ampunilah aku, anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak diberikan kepada orang setelahku. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Itu ada di surah Shad 38 ayat 35. Itu boleh diamalkan. Kalau ekonominya agak seret-seret itu, amalkan itu. Setelah sholat subuh, insya Allah lancar rezekinya. Amin. Baca dulu tapi jangan amin aja. Ya. Di mana tadi Pak ayatnya? Surah Shad ayat 35. Nanti dibuka di rumah. Yang amalkan. Nah, semua nabi dan para rasul itu yang dimintanya tobat dulu, Pak. Minta ampun dulu baru minta yang lain. Jadi rahmat terbesar bagi seorang hamba itu ampunan, bukan yang lain. Ingat. Sholawat dan tak lupa juga salam kita memohonkan kepada Allah. Semoga disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bagian daripada orang yang mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin. Ya Rabbal. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan tentang Qisasul Anbiya, kisah para nabi dan kisah para rasul. Untuk malam hari ini kita akan menceritakan tentang kisah seorang nabi yang sangat mulia, yang sangat banyak disebut namanya di Al-Quran, yang sangat diagung-agungkan oleh Bani Israel, dan paling banyak diceritakan Allah di dalam Al-Quran. Siapa kira-kira Pak? Saya Nabi siapa? Nabi Musa. Nabi Musa ini kisahnya paling banyak di dalam Al-Quran, paling panjang, dan paling banyak disebut di dalam Al-Quran. 136 kali Allah ulangi namanya itu di dalam Al-Quran. Nabi yang lain itu nggak ada yang di atas 100 Pak. Ada yang 80, ada yang 60, ada yang 75. Kalau Nabi Muhammad itu cuma 4 kali disebut Muhammad, cuma sekali disebut Ahmad. 5 kali juga. Nabi Musa itu 136 kali disebutkan. Tapi kisah Nabi Musa ini tidak bisa dilepaskan dengan kisah Nabi Harun. Karena Nabi Harun itu fungsinya ada 3. Jadi Nabi Musa itu sebelum dia diutus menjadi Nabi dan Rasul, itu dia berdoa dulu kepada Allah. Doanya tadi kita baca, itu buka di surah Toha mulai dari ayat 25. Kita baca aja. Toha itu surah ke-20 mulai dari ayat 25. Buka Pak ya, yang punya HP silakan perhatikan. Apa ayatnya? Qala rabbish rabli sadri. Itu doa Nabi Musa. Wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli Harun akhi usdud bihi azri wa asyrik fi amri. Doanya. Apa doa Nabi Musa ini? Ya Tuhanku,
lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah kekakuan di lidahku. Yaqulu qouli, agar mereka mengerti perkataanku. Ini yang jadi poinnya. Waj'alni waziran min ahli, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku. Harun akhi, yaitu Harun saudaraku. Usdud bihi azri, teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia. Wa asrikhu fi amri, dan jadikanlah dia teman di dalam urusanku. Indah doa. Jadi Nabi Harun itu fungsinya bagi Nabi Musa itu 3. Yang pertama wazir, pembantu. Yang kedua ahli, keluarga. Yang ketiga teman dalam perjuangan. Saya ulangi. Pertama pembantu, yang kedua keluarga, yang ketiga teman dalam berjuang. Nah, ini perlu jadi catatan dan pelajaran dari ayat ini, Pak. Kalau kita di dalam sesuatu organisasi, apakah itu pemerintahan, apakah itu bisnis, apakah itu sekolah, misalnya apapun lah bentuknya, Pak. Kalau di dalam lingkaran itu ada keluarga kita, itu bagus. Kita tapi di dalam bekerja jangan dianggap dia sebagai keluarga, jadikan dia teman di dalam berjuang. Itu yang diajarkan Al-Quran. Dijadikan teman dalam berjuang. Sebab kalau lebih banyak porsi keluarganya ketimbang teman dalam berjuang, sulit kita untuk mengontrolnya. Terlalu banyak pertimbangan-pertimbangan. Mau berbuat ini gak enak, mau berbuat ini takut dia tersinggung, mau melakukan ini takut salah, ini gak enak, itu gak enak, akhirnya programnya gak jalan. Coba, ini Allah ajarkan ini di dalam Al-Quran. Jadi 3 tingkatan ini posisinya. Boleh kita mengambil pembantu, kan? Boleh mengambil pembantu itu dari keluarga, tapi apabila sudah masuk dalam lingkaran kita, jadikan itu sebagai teman di dalam berjuang. Itu yang paling penting. Teman dalam berjuang. Contohnya di masjid misalnya, nggak apa-apa, biar keluarga nggak jadi masalah, Pak. Tapi kalau ada hal-hal yang ini, jangan dianggap dia sebagai keluarga. Pulang ke rumah itu bagi keluarga kita. Kalau dalam urusan dinas itu keluarga itu nggak berlaku. Ini yang diajarkan Allah melalui ayat ini. Paham di sini? Apa ya? Keluarga itu di rumah. Nah, yang kedua, fungsi Nabi Harun itu bagi Nabi Musa, selain dia membantu keluarga dan teman, adalah untuk menutupi kekurangan yang ada pada Nabi Musa. Karena Nabi Musa itu nanti akan kita ceritakan lebih lanjut. Nabi Musa itu punya keterbatasan di dalam berbicara. Jadi Nabi Musa itu kalau bahasa kitanya agak elo ya, ngomongnya nggak jelas, kurang jelas, badannya kekar, tenaganya kuat, batu sebesar apapun bisa dia dorong sendiri itu. Tapi kalau ngomong kurang jelas, nah ini kelemahannya. Nah, Nabi Harun ini tenaganya memang lemah, tapi ngomongnya berbicaranya lancar. Di sini ada kombinasi, ada kolaborasi namanya. Nah, di dalam berorganisasi juga pun saya ingatkan kembali kepada kita, yang paling penting itu kalau bersama-sama, ingat itu, jangan memunculkan kelebihan, tapi kita harus mampu menutupi kekurangan. Itu. Apa tadi, Pak? Menutupi kekurangan.
Nabi Musa itu menutupi kekurangan Nabi Harun karena Nabi Harun itu lemah fisiknya. Nabi Harun menutupi kekurangan Nabi Musa karena Nabi Musa itu telo berbicaranya. Apa? Telo aja, telo ya. Telo apa telo? Telo. Ya. Apa kalau bapaknya mana? Cadel ya. Yang benarnya cadel itu. Kalau ngomongnya kurang jelas itu karena nanti kita ceritakan Nabi Musa itu pernah menggigit bara nanti. Ya. Saat diasuh ditimbang-timbang oleh Firaun nanti dia menggigit bara api. Jadi apa? Lidahnya itu terbakar. Cadel kalau bahasa yang tepat itu cadel. Bahasa Melayunya apa? Cadel juga. Hah? Kalau nggak nyata, kalau cadel nyata, orang cadel itu. Ya, dia itu apa namanya sulit dimengerti pembicaraan Nabi Musa itu. Oke deh, pokoknya gitulah. Jadi intinya Nabi Musa itu punya kelemahan di dalam berbicara. Nah, Nabi Harun itu kelemahan fisik, maka saling menutupi kekurangan. Ingat, di dalam sesuatu apapun, baik di rumah tangga, baik di dalam lingkungan, baik di dalam organisasi, jangan pernah memunculkan kelebihan, karena kelebihan itu akan muncul dengan sendirinya. Tapi tutuplah kekurangan masing-masing, karena manusia itu maaf, dia lebih dominan melihat kekurangan ketimbang melihat kelebihan. Coba ulangi kalimatnya. Kelebihan, Pak. Manusia itu dominan melihat kekurangan ketimbang kelebihan. Makanya tutupi kekurangannya. Kita ini jarang mau mengakui kelebihan. Kalau kekurangan sekecil apapun dikorek, Pak. Pak Iryawan Ali itu gini kekurangannya. Kalau kelebihannya nggak nampak tuh. Pada KM itu kurangnya gini nih, lebihnya nggak nampak tuh. Pak Ansori itu ini kekurangannya, lebihnya nggak nampak. Manusia itu kecenderungannya dominan menampakkan kekurangan daripada kelebihan. Makanya tugas kita tutup kekurangan itu, karena kelebihan itu akan nampak dengan sendiri. Paham di sini? Ini yang diajarkan Al-Quran itu, Pak. Kemudian fungsi yang ketiga, dengan adanya Nabi Harun alaihissalam itu, sebenarnya itu sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang Allah kepada Fir'aun. Sejahat-jahatnya Fir'aun itu Allah masih sayang, Pak. Kenapa Allah masih sayang? Masih dikasih kerajaan, masih dikasih istri soleha, gak tanggung-tanggung, sekali dikasih 2 nabi. Gak ada, Pak, sebelumnya itu dalam 1 tahun ataupun 1 umat itu dikasih 2 nabi sekaligus. Belum ada sejarahnya. Nabi Ibrahim memang dia satu generasi dengan Nabi Lut karena dia ponakan Nabi Ibrahim. Tapi wilayah dakwahnya berbeda. Nabi Ibrahim itu tempat dakwahnya Palestina dan Mesir, karena istrinya Siti Sarah itu Mesir, tinggalnya di Palestina. Kemudian Nabi Lut itu tempatnya di Yordania, Laut Sodom namanya. Ada sekarang itu namanya Bahrul Mayit, laut mati di sana. Jadi tempatnya berbeda. Tapi Nabi Musa dan Nabi Harun Allah kasih 2 orang nabi sekaligus diutus kepada Fir'aun supaya dia berubah dan menyembah Allah. Saking sayangnya Allah kepada Fir'aun itu. Tapi Fir'aun itu tetap sombong. Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang paling tinggi. Gak tanggung-tanggung, Pak, sombongnya. Kalau sombong kita ini gak ada apa-apanya. Saya belum mendengar di sini yang ada ngaku Tuhan. Dia mau ngaku Tuhan ya, Pak. Sehebat-hebat kita ngaku rajanya dah, ini ngaku Tuhan dia. Gak tanggung sombongnya. Tapi Allah masih sayang, dikasih diutusnya Nabi Musa, diutusnya Nabi Harun berbarengan untuk menasihati Fir'aun itu
sebagai rahmat dan kasih sayang Allah kepada Fir'aun untuk berubah. Nah, kita umat Islam, itu mestinya kita berterima kasih kepada Nabi Musa itu, karena dia ada hubung kait dengan Nabi Muhammad SAW. Apa hubung kaitnya dengan Nabi Muhammad? Kita kan pernah dengar sejarah Isra wal Mi'raj? Pernah? Sering kan? Bukan pernah, Pak, sering. Jadi kalau pernah itu salah, sering. Benar kisah Isra Mi'raj. Nah, setelah Rasulullah Mi'raj sampai ke Sidratil Muntaha, ke Rabbul Aktor, mendapat perintah sholat 50 waktu, kan diceritakan di hadis Muslim, ada hadis Musnad Ahmad itu, kan turun lagi tuh. Turun sampai ke langit ke-6, bertemu dengan Nabi Musa. Nah, ketemu dengan Nabi Musa bertanya, wahai Muhammad, apa yang Allah perintahkan kepadamu dan umatmu? Apa jawab Nabi Muhammad? Wahai Nabiullah Musa, aku diperintahkan oleh Allah Rabbku untuk melaksanakan sholat 50 waktu sehari semalam. 50 waktu. Apa jawab Nabi Musa? Ya Muhammad, engkau mintalah keringanan kepada Tuhanmu, karena aku sudah mencoba kepada umatku kaum Bani Israel yang orangnya kuat, orangnya gagah, orangnya kaya, gak kuat untuk melaksanakan sholat sebanyak itu. Maka mintalah keringanan kepada Tuhanmu. Maka mendengar saran dari Nabi Musa ini, Nabi Muhammad kembali naik menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diceritakan di hadis Muslim itu dikurangi 5 waktu, dikurangi 5 waktu, dikurangi 5 waktu, dari 50 jadi 45, dari 45 jadi 40, dari 40 sampai 35, terakhir 5 waktu. Itu berkat Nabi Musa. Begitu sampai 5 waktu, kata Nabi Musa, mohonkanlah lagi wahai Muhammad kepada Tuhanmu untuk diringankan dari 5 waktu itu, bahwa umatmu tidak akan sanggup untuk melakukan itu. Ana atahyi ila Rabbi wahai Nabiullah, aku udah malu pada Tuhan 9 kali ini ya Nabiullah, gak sanggup lagi aku minta keringanan, minta rukhsah, minta kekurangan, gak sanggup lagi. Maka ditetapkanlah oleh Allah sholat itu 5 waktu. Terbukti Pak ucapan Nabi Musa itu. Jangankan 50 waktu, 5 waktu saja banyak yang gak sanggup kita mengerjakannya. Ini yang alhamdulillah nih, aktif semua 5 waktu ini. Banyak Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia pergi mancing. Mantap. Assalamualaikum. Bagaimana Pak? Saya tanya dia yang kayak itu tuh, mampu nggak dia sholat 5 waktu? Nggak mampu. Benar itu Nabi Musa, kita mudah-mudi dengan Nabi Musa itu. Kalau 50 waktu coba. Kalau 50 waktu kayaknya sulit kita makan 3 kali sehari Pak. Sebentar sholat. Tapi hebatnya 50 waktu itu kalau dikerjakan dengan benar, man ja'alal hasanah, kata Nabi, falahul asyru amsalihha, wa man ja'alal sayyi'ah fala yujza illa mislaha. Bahkan Al-Qur'an pun menyebutkan itu. Barang siapa mengerjakan satu kebaikan, maka akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Barang siapa mengerjakan satu kejahatan, ditulis satu kejahatan itu saja. Artinya apa? Kalau kita kerjakan sholat 5 waktu itu dengan benar, maka pahalanya sama dengan sholat 50 waktu. Kerjakan Pak yang lain. Usahakan di masjid terus. Saya sering sampaikan mungkin, diusahakan 40 hari itu jangan pernah ketinggalan takbiratul ihram imam. Jadi orang yang tidak ketinggalan takbiratul ihram imam selama 40 hari berturut-turut itu Pak, enggak masbuk maksudnya. Itu 3 yang Allah bebaskan. 1
dibebaskan dari kemiskinan, 2 dibebaskan dari sifat munafik, 3 dibebaskan dari siksa neraka. 40 hari. 40 hari. Jangan lupa. Ada enggak yang sudah mengerjakannya? Ada kan? Tapi enggak pernah ketinggalan takbiratul ihram ula, takbiratul ula imamnya. Yang takbir pertama Allahu Akbar. Kan ada takbiratul intiqal, namanya takbiratul ihram. Allahu Akbar, ini wajah itu, tidak ketinggalan itu 40 hari. Itu 3 Allah bebaskan. Kalau saya alhamdulillah Pak, tiap tahun 2 kali program itu. Ini udah selesai 1 kali. Tinggal 1 kali lagi. Bulan apalah saya mulai lagi. Memang harus di riset semua pekerjaan itu. Misalnya kita jalan nih, mau kayak saya kemarin itu kemana itu ke Jakarta Pusat. Ya setengah jam sebelum azan zuhur itu memang sudah di masjid. Jangan nanti itu nggak bisa itu. Pokoknya setengah jam sebelum azan kita udah di masjid. Takut ketinggalan. Cobalah Bapak. Coba Bapak renungkan, sudah 50 tahun umur ini, 45 tahun. Sudah berapa rakaat kita sholat itu? Coba Bapak renungkan. Pernah nggak Bapak sampai 40 hari itu tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram imam? Jangan-jangan belum pernah Bapak. Itu main-main Pak. Serius ya. Coba renungkan. Umur 50 berarti 35 tahun kita sholat. 35 tahun ini ada nggak 40 hari nggak putus nggak pernah ketinggalan. Coba dicek. Jangan-jangan belum pernah sekalipun Bapak. Kita mau masuk surga, ngayal gitu. 40 hari aja nggak sanggup kita. Sahabat Nabi itu namanya Sauban. Jarak rumahnya ke masjid itu 3 jam. Jadi kalau pergi jam 6 itu sudah sampai di rumahnya jam 9. Tiap hari Pak, tiap waktu sholat. Itu kalau mau masuk surga. Ini 40 hari aja nggak sanggup kita. Bawaannya mau masuk surga Jannatul Naim. Mana dapat Pak? Assalamualaikum. Coba dicek ulangan renung. Benar nggak dikata Pak Muslim Suri? Sampai 40 hari ada nggak saya ini ketinggalan takbiratul ihram imam? Jangan-jangan belum pernah. Kalau yang belum pernah, mulai besok programkan. Di riset bekerja. Jangan ada 2 kali setahun, sekali aja setahun. Halo? Sampai mana Pak? Setahun sekali minimal Pak. Kalau bisa 2 tahun, kalau bisa 3 tahun. Apa keuntungannya tadi? 3 yang Allah bebaskan. Dibebaskan dari kemiskinan, dibebaskan dari sifat munafik, dibebaskan dari neraka. Itu yang kita cari Pak. Karena maaf, yang paling banyak sifat manusia itu munafik. Bukan kafir Pak, bukan musyrik, bukan fasik, munafik. Dikit-dikit bohong, dikit-dikit ingkar janji, itu manusia. Yang paling banyak adalah sifatnya munafik. Bukan syirik. Munafik. Makanya Nabi itu hebatnya tuh. Penyakit utama yang diobati oleh Nabi, bukan yang lain. Penyakit utama manusia itu munafik. Kemudian kita lanjutkan kisahnya. Nah, Nabi Musa alaihissalam ini ya diutus kepada kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel ini adalah kaum yang terbanyak kedua setelah kaum Nabi Muhammad, dan kaum yang terbaik kedua setelah kaum Nabi Muhammad. Allah yang akui itu di Al-Quran. Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin.
Itu bisa dibuka di surah Al-Baqarah ayat 47 dan ayat 122. Apa kata Allah? Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku kepadamu. Izkuru nikmati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan aku telah memilihmu sebagai umat yang terbaik di atas semesta alam ini. Jadi Bani Israel itu umat terbaik setelah umat Nabi Muhammad. Jadi dulu sebelum mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, Nabi umat Bani Israel itu adalah umat yang terbaik. Tapi begitu datang Nabi Muhammad, turun perintah Allah di dalam Al-Quran di surah Al-Imran ayat 110. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Apa kata Allah? Kamu itu adalah umat yang terbaik yang diciptakan untuk manusia. Apa syaratnya? 3. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kamu beriman kepada Allah. Jadi kita ini menurut Allah adalah umat terbaik yang ada di daratan bumi Allah ini sepanjang ada 3 itu tadi. Apa tadi? Tu'minuna billah yang terakhir. Kenapa Allah sebutkan yang pertama itu ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran, wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Kenapa 2 ini yang jadi pedoman dulu baru beriman? Biasanya itu ayat itu dimulai dari iman dulu, ya kan? Amanu wa amilus sholihat, biasanya di dalam Al-Quran. Tapi untuk ayat ini Allah banding. Allah sebutkan mengajak berbuat baik dulu, mencegah yang munkar dulu, baru beriman kepada Allah. Biasanya beriman dulu. Kenapa Allah balik? Rupa-rupanya apa? Kalau menurut ahli tafsir, yang namanya iman ini adalah barometer. Jadi sepanjang orang itu belum mampu dia amar ma'ruf dan nahi munkar, itu diragukan nilai keimanannya. Ya. Kalau beriman mengerjakan amal soleh, contohnya sholat, puasa, zakat, umroh, haji, itu diawali dari iman dulu, Pak. Kenapa iman dulu? Karena itu cabangnya dari iman. Cabangnya iman. Jadi cabang iman itu bisa sholat, bisa puasa, bisa zakat, bisa haji, bisa umroh, bisa sedekah. Tapi kalau untuk posisi amar ma'ruf dan nahi munkar, seseorang tidak mungkin bisa amar ma'ruf dan nahi munkar kalau imannya belum benar. Ini ukurannya. Sebab mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran itu berat, Pak, konsekuensinya berat. Pertama, yang namanya mengajak kebaikan itu kita duluanlah yang terjun. Kita duluan. Makanya Nabi itu ada yang disebut dengan fi'li, perbuatannya yang dicontoh. Jadi kalau ngomong kayak ini gampang, Pak. Ngomong kayak ini gampang. Yang paling susah itu jadi contoh di dalam perbuatannya, itu yang paling susah. Itu yang paling susah. Nah, untuk ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar itu harus dilakukan dengan perbuatan, tidak cuma dengan ucapan. Tuh, kita ngajak orang sholat, kita dulu yang harus sholat. Kalau tidak mau orang enggak ikut dengan kita. Kita ngajak orang sedekah, kita dulu yang sedekah. Kita ngajak anak misalnya sholat berjamaah, kita dulu yang berjamaah. Kita mengajarkan anak baca Al-Quran, kita dulu yang rajin baca Al-Quran. Itu namanya ta'muru, bukan amal soleh. Nah ini perbedaan. Nah jadi kita ini intinya
Muhammad SAW itu pernah bermimpi. Dilihatnya segerombolan masyarakat yang banyak sekali. Nabi Muhammad SAW menyangka ini umatku. Tapi setelah dijelaskan oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, itu bukan umatmu, itu umat Bani Israel. Kaget Nabi. Rupanya umat Bani Israel itu sangat banyak. Kemudian Rasulullah mimpi kembali. Ketemulah dengan sekelompok orang yang sangat banyak. Maka dijelaskan oleh Jibril, wahai Muhammad, itulah untuk kelompok daripada umatmu. Dan di antara sekian banyak kelompok umatmu itu Muhammad, akan ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita masuk. Amin. Apa tadi Pak? 70 orang, 70.000 orang tanpa hisab. Jadi di antara kita ini mudah-mudahan masuk deh tanpa hisab, masuk yang 70.000 orang itu. Tapi syaratnya agak berat ini Pak. Syarat yang pertama kata Nabi, allazina la yastaqun, allazina la yastaqun. Ini syarat yang pertama. Orang yang tidak meminta dijampi-jampi dan tidak minta diruqyah kecuali dengan ayat Al-Qur'an dan hadis. Ini syarat yang pertama. Jadi kalau kita ingin mendapatkan tiket masuk surga tanpa hisab, masuk golongan 70.000 itu, syarat yang pertama tidak boleh meminta dijampi-jampi dengan apapun. Ini syarat yang pertama. Apa tadi Pak? Tidak boleh jampi-jampi. Yang kedua, walayah kaum. Apa itu walayah kaum? Orang yang tidak percaya kepada orang pintar atau dukun. Jadi kalau mau tiket dapat masuk surga tanpa hisab, nggak percaya dengan orang pintar dan dukun, itu tiket yang kedua. Sepanjang masih percaya dengan orang pintar, dengan orang dukun, itu nggak dapat tiket 70.000 itu. Hangus tiketnya. Hanya dengan Pak Hendra, kali-kali beli lagi. Jangan pernah datang dengan orang pintar Pak. Bapak tahu arti orang pintar? Tahu kan? Tahu. Bapak tahu orang pintar itu kenapa? Disebut orang pintar itu apa? Karena yang datang itu orang bodoh. Assalamualaikum. Benar nggak itu? Makanya dia disebut orang pintar. Karena yang datang itu orang bodoh. Kalau orang pintar ketemu dengan orang pintar, nggak kenal dia. Makanya disebut orang pintar. Jangan pernah percaya dengan orang pintar, orang dukun itu. Palsu itu. Temannya setan. Sampai mana Pak? Jangan lihat saya kata dukun setan. Yang ketiga tiketnya wala tatayur. Wala tatayur ini artinya tayur itu gini Pak. Orang yang tidak percaya dengan untung dan sial. Tatayur itu orang yang tidak percaya dengan untung dan sial, baik itu tempat maupun waktu. Saya ulangi. Arti tatayur itu orang yang tidak percaya kepada untung dan sial, baik tempat maupun waktu. Kita ini kan ada yang berpikir Pak, jangan pergi hari ini sial. Itu terkait waktu. Jangan masuk ke rumah itu sial, itu terkait dengan tempat. Jangan pakai kendaraan yang kayak itu pelatnya, itu sial, itu terkait dengan tempat dan waktu. Jadi kalau ini dapat tiket Pak, itu 70.000, nggak percaya dengan yang kayak itu. Bisa percaya? Pokoknya mau siap patah, mau apa nggak ada urusan. Semuanya yang terakhir tiketnya wa ala rabbihim yatawakkalun. Syarat yang keempat untuk dapat tiket 70.000
masuk surga tanpa hisab itu orang yang selalu bertawakal dan berserah diri kepada Allah. Kaitannya nampaknya di sini Pak, kaitan soal iman semua. Soal iman semua. Jadi yang taruhannya ini iman intinya di sini. Jadi itulah Nabi Muhammad itu melihat bahwa kelompok umat yang terbesar yaitu umat dia sendiri, yang kedua itu umat Nabi Musa atau umat Bani Israil. Nah di antara kita ini ada yang 70.000 yang akan masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita bagian daripada itu. Amin ya Rabbal alamin. Yang penting syarat-syarat tadi terpenuhi Pak ya. Ingat, jangan lakukan kesalahan yang kedua kali, karena hidup kita nggak lama, semuanya itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kalau ada kekurangan dan kelemahan sudah pasti banyak kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada benarnya datang dari Allah dan Rasulnya. Kalau kesalahan itu murni kesalahan saya pribadi, saya mohon maaf kepada bapak-bapak, saudara-saudara sekalian. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.